Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrida Kurnia, NIM A1D12145 dari ruang 004. Di sini saya akan mendongeng cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Negeri Jambi. Pada dahulu kala, di Pulau Sumatera ada seorang gadis cantik yang bernama Putri Pinamasak. Putri ini dikenal dengan kecantikan wajah kulit putihnya yang kemerah-merahan. Selain kulit putihnya, dia terkenal juga dengan sifatnya yang lemah lembut dan baik hati. Pada suatu saat, dia dilamar oleh seorang raja. Raja tersebut sangat kaya raya dan juga sangat besar kekuasaannya. Akan tetapi Putri Pinamasak tidak menyukai sang raja. Putri Pinamasak selalu melakukan berbagai cara agar supaya lamaran tersebut digagalkan. Putri Pinamasak berkata kepada utusan sang raja, "Baiklah, saya akan menerima lamaran tersebut. Akan tetapi ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama yaitu Baginda Raja harus membuat istana dan juga beserta isinya yang megah dan mewah dalam waktu 1 malam, mulai dari sore hingga terdengar ayam berkokok." Lalu utusan tersebut pun menjawab, Baiklah, saya akan sampaikan kepada Baginda Raja. Akan tetapi syarat yang kedua apa, Putri?" Lalu Putri pun menjawab, "Syarat yang kedua yaitu jika Baginda Raja tidak mampu untuk memenuhi syarat pertama, maka kekuasaan dan kerajaannya jatuh kepada saya." Utusan raja tersebut meninggalkan Putri dan pulang ke kerajaannya. Lalu utusan sang raja tersebut menyampaikan kepada raja. Lalu kemudian raja tersebut menyanggupi syarat-syarat dari Putri Pinamasak karena Putri Pinamasak merupakan seorang yang ia cintai dan juga yang ia sayangi. Lalu kemudian Baginda Raja mulai mengumpulkan rakyat dan juga ahli pertukangan. Bukan hanya sekedar dari ahli pertukangan dalam negeri, akan tetapi Baginda Raja menyewa dan juga membayar mahal ahli pertukangan dari luar negeri. Pembangunan istana dimulai dari senja hari, dan pada saat tengah malam Baginda Raja mengelilingi istana yang hampir sudah jadi. Nah, pada saat itu perasaan Baginda Raja sangatlah senang dan bergembira. Akan tetapi tidak dengan
Putri Pinamasa, akan tetapi tidak dengan Putri Pinamasa. Dia sangat-sangat merasa kecewa dan sedih. Lalu tiba-tiba Putri Pinamasa ada ide untuk menggagalkan rencana itu, yaitu dia pergi ke kandang ayam, dan juga dia menaruh lampu yang sangat terang di dalam kandang ayam. Dan kemudian ayam tersebut mengira kalau sudah siang. Kemudian ayam tersebut berkokok hingga berkali-kali dan menyebabkan raja, ahli pertukangan dan juga rakyatnya dan menyebabkan raja dan ahli pertukangan dan juga rakyatnya terkejut mendengar berkokoknya suara ayam. Baginda raja pun berkata kepada rakyatnya dan juga ahli pertukangannya, sudah cukupkan pekerjaan ini, dan para ahli dan juga ahli pertukangan dan juga rakyat pun berkata, sebentar lagi istananya akan siap. Lalu raja pun berkata, iya, betul katamu. Akan tetapi kita sudah kalah. Di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa istana ini siap sebelum berkokoknya ayam. Lalu beliau dan juga para rakyatnya dan juga para ahli pertukangan itu, mereka sangat-sangat sedih dan juga sangat kecewa karena berkokoknya ayam dan juga istananya yang hampir jadi. Baginda raja, Anda telah gagal memenuhi syarat saya. Apakah istana yang setengah jadi ini, belum siap ini, dihancurkan? Lalu baginda raja pun baginda raja pun menyerahkan kekuasaannya dan juga kerajaannya kepada Tuan Putri Pinamasa. Dan kemudian kerajaan itu menjadi milik Putri Pinamasa. Pada saat itulah kerajaan tersebut dinamai dengan Kerajaan Putri Pinamasa. Dari berbagai orang-orang dari luar menyebut kerajaan tersebut dengan nama Negeri Pinang. Nah, dalam bahasa Jawa, Pinang itu artinya Jambe. Nah, maka dari itu kerajaan-kerajaan dari Jawa, menyebutnya dengan kerajaan Jambe. Nah, dan saat itulah lama kelamaan kerajaan Jambe diubah menjadi kerajaan Jambi. Sekian dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.